Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah gini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini dan merangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah gini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Ismaidas. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan fitnah kehidupan. Ada waktu sampai setengah Pak Ustaz, mungkin bisa terima masalah untuk tanya jawab. Baik, sebelum kita memulai acara kajian siang hari ini, baik mari kita bersama-sama untuk memaparkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi rizki wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kita begitu banyak nikmat yang terlalu indah untuk bisa kita lukiskan, terlalu menarik untuk bisa kita bayangkan, terlalu unik untuk bisa kita lukiskan, terlalu banyak untuk bisa kita kalkulasikan, bahkan terlalu kompleks untuk bisa kita jabarkan. Nikmat yang sudah kita rasakan dari kita hidup, bahkan sampai kita mati. Nikmat yang harusnya membuat kita jadi hamba yang rajin bersyukur, tahu diri, kenal diri, sehingga kita punya harga diri. Nikmat yang seharusnya membuat kita rajin bersujud, sehingga Allah berikan keberkahan. Ketika kita lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kemudian nikmat itu berubah jadi naqamah. Kepedihan, ya, siksaan, bahkan kehinaan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita sia-siakan. Hadirin, Allah mengingatkan kepada kita di ayat yang sering kita baca berkenaan dengan kata fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seringkali pemaknaan umat terhadap ayat ini atau makna umum dari ayat ini menunjukkan bahwa jauhnya umat daripada ilmu agama. Kata fitnah ini sendiri sebetulnya menunjukkan bahwa kita mesti ngaji, mesti belajar ilmu. Karena kata fitnah menunjukkan seringkali kebodohan kita terhadap ilmu agama. Sehingga seringkali kita salah kaprah dalam menilai agama. Saya ntar aja Pak pakai jilbabnya Pak. Yang penting kan jilbab hati. Yang penting hatinya kita hijabin. Berani nggak ngomong begitu ke polisi? Kamu nggak pakai helm? Yang penting hati saya udah helmin Pak. Yang penting hati kita udah berhijab.
Sama kalau suaminya berzina. Kenapa abang berzina? Kurang apa saya selaku istri? Bang, yang penting cinta abang buat adik. Kita nggak butuh cinta di hati, kita butuh cinta dalam bentuk amal dan pembuktian. Maka perintah jilbab bukan di hati. Perintah jilbab itu di seluruh badan. Jilbab, mantel, khumur, kerudung, ya, hijab penutup seluruh diri kita. Cuma karena kita nggak paham agama, jadi semuanya. Akhirnya agama dimaknai sesuai nafsu kita. Kalau agama nggak sesuai dengan nafsunya, teroris. Kalau agama nggak sesuai dengan nafsunya, radikalis. Kalau komunis nyebarin maksiat, dia demen toleransi. Jadi agama sesuai keserakahannya doang, sesuai syahwat agamanya. Kalau memuliakan LGBT, ya kan, gay, lesbi, dan kaum cacat moral begitu, itu namanya hak asasi manusia. Tapi kalau ada orang pakai cadar, teroris, tangkap aja, tembak juga nggak apa-apa. Kenapa? Ini agama ngikutin nafsunya. Kalau agama ngikutin nafsu, udah rusak kita. Udah rusak. Nah, hadirin sekalian, contoh yang paling gampang adalah kata fitnah itu sendiri sudah jadi fitnah terhadap agama kita. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau kita ngomongin orang nggak benar, itu lebih kejam dari ngebunuh. Nah, itu salah kaprah. Itu fitnah dari kacamata Kamus Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin orang nggak sesuai fakta, ngejelekin orang, namanya fitnah. Itu bahasa Indonesia. Makanya agama jangan dimaknai sesuai kata-kata engkong kita, kata-kata nenek kita, kata pejabat. Namanya agama itu ngikutin ulama yang ngerti agama. Apa hukum hitam? Jangan nanya dokter. Kalau secara agama tanya ulama. Biar kata dokter nggak boleh, kata ulama wajib, kerjain. Kalau kata ulama sunnah, jalanin. Dia kan kata dokter. Dokter aja bisa salah. Dokter bisa salah. Karena ilmu pengetahuan makin lama makin tinggi. Lama-lama dokter zaman dulu sama dokter sekarang ternyata lebih pintar dokter sekarang. Karena ilmunya berkembang. Dulu misalnya, kalau orang mau dioperasi dalam perang, ya, supaya dia nggak kesakitan disuruh mabok dulu, ya kan? Ada lagi misalnya, kalau seandainya dia pengen dioperasi, belum ada obat bius dulu, dipingsanin dulu dengan cara dipukul. Atau dulu misalnya mulutnya dikasihin kayu supaya ketika dioperasi dia nggak gigit lidahnya sendiri. Zaman dulu. Salah apa benar? Sekarang salah. Udah ada obat bius. Jadi sesuaikan pada tempatnya. Mau nggak benerin motor di bengkel sepeda? Mau nggak benerin motor di bengkel sepeda? Kenapa? Bukan tempatnya. Nanya agama, jangan ke engkong-engkong, ke nenek kita, apalagi ke pejabat. Apalagi pejabatnya suka makan duit rakyat. Jangan. Kemana kita belajar agama? Ke ulama. Contoh kembali ke kata fitnah. Yang dimaksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan kita ngejelekin orang. Bukan. Nggak sesuai faktanya. Bukan tuh. Misalnya, dia jelek. Oh, bapak fitnah saya. Oh, enggak kan benar jelek. Enggak, itu gibah. Wah, ganteng lu. Oh, bapak fitnah saya. Saya dibilang ganteng. Enggak, bukan itu. Yang disebut fitnah dalam ayat tadi adalah kemusyrikan, kemurtadan.
jadi pemusyrikan, pemurtadan, itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya orang yang menghalangi orang lain untuk bertauhid, aturan yang menghalangi orang lain untuk menyembah Allah, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menghalangi kita dari Allah, menghalangi manusia untuk menyembah Allah, itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena jatuhnya dia fitnah. Di ayat itu. Jadi ternyata kata fitnah itu luar biasa dalamnya. Hikmahnya adalah kita paham. Oh ternyata kalau agama nggak bisa baca terjemahan ya nggak bisa. Sama kata fitnah itu dengan ayat dalam Quran yang lainnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Ya. Perang ini umum. Kalau pakai senjata perangnya bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Aku pakai kata perang karena sekarang ternyata benar ada istilah media war, pesai war. Sekarang medsos war kan begitu. Perang nih dari perang media sekarang begitu, perang intelektual, perang ekonomi. Maka perangi mereka jangan sampai ada fitnah di muka bumi. Apa yang fitnah dimaksud muka bumi? Tidak ada lagi kemusyrikan, pemurtadan di muka bumi. Jadi kata fitnah itu begitu. Nah, fitnah itu sendiri secara umum berasal dari kata fatana yang bermakna saringan emas. Kalau kita bahasa kita sekarang menyuling emas pas apa enggak ya? Ya kurang lebih begitu. Bagaimana memisahkan emas dari kotorannya? Memisahkan emas yang ada di batu-batu. Dengan cara apa? Dihancurin, dikasih air raksa kali ya. Dikasih zat kimia. Ada yang dengan cara dipanaskan. Jadi untuk memilahkan yang murni bebas dari kotorannya, namanya fitnah. Jadi kalau kita difitnah, targetnya adalah pembersihan. Liyamizallahu al-khabisa minat thayyib. Sungguh Allah pisahkan yang khabis, yang busuk, yang jelek dengan yang thayyib. Bagaimana misahinnya? Kalau yang busuk tuh, yang jelek, misalnya padi, mau kita pisahkan beras dari gabah dengan cara diapain? Ini padi mau kita pisahin, beras sama gabah sebelum diayak. Kalau dari sawah diapain? Dipetik. Nah, dipetik malah pisahin. Kalau dulu ditumbuk, dialu, gubrak. Sekarang udah ada penggilingannya, digiling, dijepit, ya, digerus, keluar. Jadi ada fitnah yang menguji kita. Sama di Indonesia misalnya lagi ada fitnah besar, ya. Ulama difitnah dalam makna Indonesia ya. Umat Islam kayaknya dipojokin mulu. Udah jahat. Yang terbaru yang kita gosipin ya. Apa yang digosipin? Bendera ada tulisannya la ilaha illallah dimasalahin. Padahal dari dulu benderanya udah coret-coret. Bahkan dijadiin tatakan buat pidato presiden. Enggak dimasalahin. Bendera ada tulisannya teman Ahok, enggak dimasalahin. Ya kan? Tapi kenapa bendera tulisan la ilaha illallah dicari-cari? Jahat.
Terus gimana? Ya kita kesel, kecewa, tanda kita cinta sama agama. Tapi takut enggak? Kok Ustaz enggak takut? Enggak. Ini emang ujian. Untuk menguji Allah kasih ujian. Allah kasih lihat mana yang anti agama, mana yang menjadi musuh agama. Entar matinya menderita, matinya hina. Ulama insya Allah masih ada selama Allah izinkan. Selamanya ulama masih ada. Ulama yang sekarang hidup insya Allah masih napas. Tapi jabatan 4 tahun, 5 tahun berhenti. Dan orang-orang yang menghina agama dicatat. Enggak lama hidupnya. Jangan lagi baru kata jenderal. Itu presiden pertama Indonesia. Itu dimulia-muliakan. Hebat, sampai luar negeri. Tapi mohon maaf, sejarah mencontohkan presiden kita yang pertama pada akhir hidupnya dikasih juga ujian. Apa ujiannya? Mau berobat susah. Matinya dianggap penyokong komunis. Wallahu a'lam. Kalau saya ditanya, kenapa bisa begitu? Allah nggak tidur. Orang yang menghina agama, menghina ulama, matinya susah. Jajalin kalau nggak percaya. Orang yang suka mainin waris, matinya PA. Apa perlu saya tunjuk orangnya atu-atu? Matinya. Ya. Kalau PA istilah sekarang mau keren ya. Pendek akal ya. Kalau PA bahasa Betawi, ya saudaraan benggong dah. Di atas benggong. Enggak. Benggong itu di atas paul. Waduh, susah dah. Udah parah. Kalau baru bandel aja, baru bandel, bego segala macam, itu dalam bahasa Betawi masih paul. Tapi kalau udah benggong, badung, bengal. Dinasihatin gak mempan. Di atasnya bebel. Di atasnya sengkek dah udah. Benggong tuh. Udah jelek banget tuh orang kalau benggong. Udah kumpulan, mohon maaf ya bahasanya ya. Udah kumpulan bodoh, bloon, tolol, goblok tuh namanya benggong. Nah, kalau dia PA, itu udah lebih parah lagi dah. Ya, matinya PA. Udah dikit lagi idiot. Kenapa bisa begitu? Karena mainin harta waris. Kalau kita dulu diingetin gampang, lu mau belagu urusan lu. Lu mau hidup bebas banyak kaya urusan lu. Tapi agama ulama jangan lu usik-usik. Mati lu susah. Coba aja jajal. Nah, itu yang hebat-hebat lihat aja. Belum waktunya. Apa perlu saya sebut mantan-mantan orang hebat di Indonesia yang matinya, mohon maaf gitu ya, berbulan-bulan matinya pakai penyokong hidup. Ya, yang matinya kanker otak, nggak rapi-rapi. Ya kita doain, semoga itu gugurin dosa mereka. Amen. Tapi nggak bisa. Kok nggak bisa? Lah kalau dia punya sebab menghina ulama, menghina agama, dia belum minta maaf, siapa yang mau maafin? Presiden kita yang kedua luar biasa, bapak pembangunan. Saya respect, banyak respectnya. Tapi kita mesti belajar. Belajar kenapa? Jangan sampai ujung hidupnya berat. Sekaratul mautnya lama, jangan sampai. Jangan sampai kita begitu. Kabel mulu di badan, sampai hidung dikabelin. Ya Allah. Kenapa? Jangan sampai kita matinya hina. Sampai pas meninggal dunia, yang dulu muja-muja dia ikut berbalik memusuhin dan sambil ngatain. Apa ngatainnya? Wah, itu pemimpin bapak koruptor. Dikatain begitu. Kesian. Tapi mohon maaf, jadi pelajaran buat kita. Bahwa Allah nggak tidur, Allah nggak pulas. Allah balas apa yang kita kerjakan. Ente punya masalah pribadi urus, bisa, nggak ada masalah. Ente punya dosa pribadi urusan ente. Ente mau hobi ngintip, ente mau hobi zina, mau hobi kerjaannya riba, urusan ente. Ente taubat minta sama Allah. Tapi ente mainin agama, ente ngelawan ulama, musik-musik aturan Islam, matinya susah.
hidup kita nggak berkah. Bapaknya belum kaya, anaknya kena. Nggak ada dosa yang Allah biarin. Kita kan nggak lihat. Ya, ada lagi yang pemimpin hebat, anaknya bencong. Mau begitu. Hati-hati. Nah, hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi. Jadi, fitnah sekarang di muka bumi, termasuk di Indonesia dalam hidup kita, ada tujuannya. Memisahkan yang baik dengan yang buruk. Kalau pasir diayak, tapi diayak nggak kayak nyaring sagu, enggak gitu. Diambil dipacul, dilempar, kubrak, dilempar, bawa udah gituin lagi, dilempar lagi. Kenapa? Supaya terpisah antara pasir halus buat tembok istana, interior gedung mewah, dengan pasir yang kasar, yang jelek buat nguruk kotoran kucing. Iya kan? Silakan pilih. Nah, hadirin sekalian, makanya banyakin istighfar. Kalau kita punya masalah dalam hidup, banyakin istighfar. Ya. Fitnah dalam Quran disebut dalam Al-Ankabut, tujuannya begitu. Tujuannya untuk menguji manusia, mana yang iman, mana yang munafik. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan mereka beriman oleh Allah? Dibiarkan begitu saja? Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh Allah telah uji orang-orang sebelum mereka supaya Allah lihat mana yang beriman dan mana yang pendusta. Akan kelihatan ketika musibah harta, musibah dunia ada di sekitar kita, orang munafik kelihatan. Iya dong. Pakai tulisan Arab dimasalahin, iya kan? Tapi bikin buku aku anak komunis dibolehin. Bagaimana coba? Coba ente coba nulis aku anak ISIS, bangga. Tangkap nggak kira-kira? Kelihatan kan, munafiknya kelihatan, iya kan? Pemimpin dibilang sukses, pas kita tunjukin kesuksesannya bohong, marah. Lah katanya kita lagi diskusi. Ini negara demokrasi. Emang orang kafir nggak boleh jadi gubernur? Nah, ini juga negara demokrasi. Emang kita nggak boleh nolak gubernur kafir? Kan sama-sama punya hak. Nanti nyalon aja. Nah, kita haknya nolak. Masih ulama protes nggak boleh. Demonstrasi dikatain itu kan hak demokrasi. Dibilang makar. Ini hak demokrasi. Orang kalau dapat ujian kelihatan ntar yang munafik yang mana. Begitu. Walikulli ummatin fitan. Tiap umat itu ada ujiannya. Apa ujian dari umat Rasulullah SAW? Wal fitnatu umat di dunia, dan fitnah kepada umat ini adalah dunia atau mal, atau fitnah terhadap umat ini adalah harta. Dan fitnah apa? Wailul rijal minan nisa, wailul nisa minar rijal. Sementara fitnah bagi laki-laki adalah perempuan, dan fitnah buat perempuan adalah laki-laki. Tadinya nggak mau nonton malam GGS, ada Aliando jadi nonton. Ya kan? Apa buktinya? Biar kata orang kafir, tapi kalau ganteng tetap dipuja-puja. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan, ditanya, ya Rasulullah mata saat, ya Rasulullah kapan kiamat tiba? Rasulullah tanya, ma'adat talaha, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambutnya? Dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Innaka ma'aman ahbabta. Anda bersama orang yang Anda cintai. Alhamdulillah Anda cinta Nabi. Kira-kira bersama Nabi enggak nanti? Bersama Nabi insya Allah. Tapi kan Rasul di sorga. Ya gak apa-apa dah. Berarti Anda sama Rasul di sorga. Karena Anda cinta sama Rasul. Buktinya apa? Nanti Anda jabarin atu-atu.
Ente cinta sama siapa? Ente cinta sama artis. Lah artisnya bagaimana? Ya artis kafir. Ente bersama dengan orang yang ente cintai. Kira-kira orang kafir di mana? Orang kafir di neraka. Nggak apa-apa dah di neraka. Gitu salah. Wah, bapak ngomong-ngomong kafir. Emang ente beriman? Yang ngomong kafir bukan saya. Saya cuma ngikutin. Yang ngomong kafir Allah. Makanya kalau sholat maghrib di musola, biar tahu. Yang disuruh baca disunahkan tiap maghrib untuk dibaca di rakaat pertama ada surat Al-Kafirun. Tiap maghrib diingetin, tiap senja diingetin. Apa itu? Supaya manusia nggak jadi orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, tiap maghrib diingetin. Jangan ente ikut-ikutan orang kafir. Diingetin, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku. Kok ulama dikatain bikin ngerusak aturan toleransi di Indonesia? Ente nggak ngerti toleransi. Yang ngerusak toleransi komunis. Yang bikin pecah di Indonesia rusak ini sebabnya apa? Gubernur kafir. Itu fitnah. Fitnah bagi umat Islam dunia. Sehingga kita membela-bela kekafiran. Bu, Pak, fair-fairan aja. Abis ini saya tungguin. Ibu kasih fakta, Bapak kasih fakta. Bapak, Ibu nyolot bela-belain orang kafir. Prestasinya apaan? Jujur-jujur yang benar, prestasinya yang hebat apa? Sebutin benar depan saya. Kalau prestasinya memang unggul, saya kasih jempol. Berapa penghargaan yang dia punya? Berapa banjir yang bisa dia stop? Berapa ide original yang dia miliki? Ayo kita sebut. Di 5 tempat di Jakarta gizi buruk banyak. Bahkan ada yang mati gizi buruk. Ngomong prestasi. Wah, dia kerjanya bagus. Lah, Ibu tinggal di mana? Wallahu a'lam. Cuma itu akhirnya. Kita ngebela-bela. Bela orang kafir mati-matian karena kemakan fitnah. Apa fitnahnya? Hoax. Katanya hentikan hoax. Bikin tim penanggulangan hoax. Nah itu hoax di TV, hoax mulu. Harusnya tutup TV-nya. Banyak hoax di tempat kita. Ya. Orang bawa senjata buat ngancam Majelis Ulama Indonesia nggak ditangkap tuh. Itu bukan hoax, ada videonya, ada fotonya. Karena pimpinan ulama Indonesia menghina orang Dayak, itu namanya hoax. Kapan dihinanya? Di mana dihinanya? Ada Pak di akunnya. Akun dia bukan? Udah klarifikasi belum? Ini contoh. Fitnah tuh luar biasa. Nah, hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi. Fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Duit. Tadi karena laki-laki demen sama perempuan. Perempuan demen sama laki-laki. Sampai habis Quran aja ketika terpengaruh sama perempuan di zaman setelah tabi'in, itu sampai ada yang meninggalkan agamanya karena perempuan. Yang perempuan jual diri, mempermalukan agamanya, merusak agamanya karena laki-laki. Laki-laki jadi murtad gara-gara perempuan. Perempuan tukar agama gara-gara laki-laki. Apa itu? Fitnah. Fitnah dunia dalam bentuk lawan jenis. Rela dimurtadin, yang penting dapat jodoh. Padahal jodohnya nggak awet-awet juga ya. Ya. Berapa persen sih perkawinan beda agama yang awet? Berapa persen? Pak, awet. Akhirnya lihat aja, orang yang nikah agamanya awet, lama-lama salah satu di antara keduanya agamanya dibuang. Nggak ada orang nikah agama yang agamanya dipegang benar-benar tak awet. Itu Pak, beda agama nikahnya awet. Enggak, pasti agamanya dibuang. Ente awet sama suami atau ente awet sama agama?
muslim tapi acara non muslim, karena ngikutin suaminya, nggak ke masjid lagi, nggak pengajian lagi. Lalu Islamnya di mana? Cuma percaya Allah terus Anda mengaku beriman? Enggak, harus ada buktinya. Apa itu? Tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan kamu serikan, kamu letadan, itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah lawan jenis. Yang kedua fitnahnya duit. Orang tahu nih banyak orang gak benar, pemimpin gak benar, tapi banyak orang pintar kecelek. Kenapa kecelek? Karena duit. Kita tahu nih pemimpin gak benar, tadinya kita nggak mau pilih, tapi tim kampanye bawain kita kaos. Di kaosnya diselipin duit 200.000. Pak, ini kalau calon kita menang Pak, nanti ada tambahan 300.000. Tadinya kamu, kita bakal celaka 5 tahun. 5 tahun mah urusan belakangan ya. Yang penting kan duit 200. Banyak nggak orang begitu? Banyak. Lah emang orang yang nggak tahu kalau seandainya ente hamil di luar nikah, hina, malu luar biasa. Tahu, tapi pas lagi zina kok nggak tahu? Emang ente zina kalau ketangkep nggak malu? Malu. Waktu zina kok nggak takut? Karena kalau udah maksiat, udah lupa diri, ini udah ada duit 200. Kan 200 apa yang mau bagi? Sampai ada ustazah yang akhirnya klarifikasi, saya nggak mendukung si Fulan karena fotonya udah nyebar kemana-mana. Sementara sebelumnya diajak-ajak mau foto bareng, mau pakai angka, tanda angka kampanye mau, klarifikasi, malu. Makanya kemarin jangan ikut. Ya nggak tahu ngapain ikut, ya nggak. Tapi kalau duit ada 2 juta, sampai 4 juta, sampai 5 juta, ente nolaknya bisa enggak? Ada artis bela-belain menolak reklamasi di Bali. Lah dia tinggal di Jakarta. Itu reklamasi di Jakarta ngapain didukung? Duit. Di Bali kan nggak dibagi duit. Kalau Jakarta ada duitnya. Ini di Bali, di Jakarta, ngapain satu dikasih? Yang lain yang satu teriak-teriak ngelawan. Di sini dibiarin, kenapa? Dulu teriak-teriak, ya kan? Apa? Bento, bongkar. Kok sekarang nggak teriak lagi? Yang digusur masih banyak. Wah Pak, jadi taman yang bagus. Nggak ada urusan sama taman yang bagus. Kalau ribuan rakyat, ratusan rumah digusur, orang nangis. Tapi akhirnya begitu. Udah ketahuan pemimpinnya tukang bohong, dia nggak akui. Kalau saya kan nggak pernah bohong. Paling nggak pernah bohong ente. Paling nggak kan ente nggak tahu, iya nggak? Ini udah jelas bohong. Udah jelas bohong. Saya bakal independen. Nggak independen. Itu contoh. Udah jelas bohong. Parpol tuh sarang rampok. Parpol sarang rampok. Deketin parpol. Tapi kalau kita kasih tahu ke yang pendukungnya, dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Ya, yang penting dia benar. Kalau ada gubernur tukang bohong dan gubernur yang jujur, ngapa milih yang tukang bohong? Ngapa milih tukang tipu? Kalau yang jujur banyak. Ini fitnah. Rela-rela jodohin anak sama tukang bohong karena emaknya pengen harta. Rela-rela nyari pemimpin yang tukang bohong karena pengen didukung maksiatnya. Padahal tanya secara agama boleh apa enggak? Jujur tanya. Kecuali ente nggak ngerti agama. Nah, hadirin sekalian, fitnahnya dunia, ada duit. Kalau ada duit cepat, kalau nggak ada duit lama. Nah, hadirin sekalian, fitnahnya duit. Di antara fitnah duit itu, harta itu ulama.
ulama sampai ngomong jangan ganggu politik Cina. Kenapa? Nggak tahu. Tapi kemarin Cinanya habis ngasih sumbangan. Bukan suku Cina ya, bukan. Kita nggak masalah suku Cina, negara Cina. Dan orang yang ngaku Indonesia, tapi masih ngedukung negara Cina. Ente orang Indonesia apa orang sono? Kalau orang sini belain sini, bukan kepentingan sono. Dikasih sumbangan. Kalau orang pakai jenggotan, celana cingkrang, Wahabi. Jangan kasih masuk ke musola kita. Ada orang kafir masuk cium tangan. Karena bawa duit. Lumayan 100 juta. Ngapa begitu? Malu itu dilihat orang. Disebar di Facebook malu. Beneran lagi. Kalau saya diledekin di Facebook nggak apa-apa. Kenapa? Saya nggak malu. Orang saya nggak melakukan. Ente pendukung parpol. Saya nggak berpolitik. Saya bukan anggota parpol. Masalah ikut nyoblos mendukung parpol, ya emang hak dan kewajiban rakyat Indonesia untuk berpolitik. Saya nggak milih dua-duanya tuh. Di Indonesia Agus mana saya nggak peduli yang menangnya mana. Bagi saya, yang penting kalau saya Muslim. Kenapa? Karena ngikutin agama saya. Nggak ada urusan sama dia berdua. Ini yang mesti kita ingatkan. Kenapa? Kalau ulama ngomong, itu bukan kepentingan politik. Justru yang jual agama buat politik, ini fitnah. Apa itu? Dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Pas mau pemilu pada pakai peci. Pada pakai kerudung. Ditanya rukun Islam nggak tahu. Rukun iman nggak tahu. Sekarang ditanya, ente ngaku bangsa Indonesia, Pancasila nggak hafal. Kira-kira ditegur nggak? Kalau ditanya aparat begitu, ditegur nggak? Nah itu ente Muslim, pakai kerudung, rukun Islam nggak tahu. Walaupun nggak berurutan, pasti tahu kan? Benar tahu nggak nih? Nah saya tes salah lagi. Iya kan? Ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah kabarkan kepadaku tentang Islam. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita man istata'a minkum sabila. Jadi kita tahu masa tadi artinya apa ya? Ya pokoknya begitu dah. Rukun Islam dia bingung. Ya. Rukun iman, biar kita mikir tahu dong. Iman yang pertama kepada ya, kalau yang biasa ngaji mah hafal gitu ya. Qulun amana billahi wa rasulihi wa kutubihi. Dan katakanlah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, qada wal qadar. Orang mah biar kata orang Islam tahu. Ini Islam tapi nggak tahu. Nah hadirin sekalian, kembali ke masalah fitnah. Ente mau milih yang manapun boleh. Tapi kalau ente mencela ulama, itu hukumannya dosa. Apalagi fitnah-fitnah ulama. Kenapa? Ya karena hawa nafsu. Duit. Yang ketiga, jabatan. Ini fitnah. Karena jabatan, Bal'am aja menjual intelektualitasnya. Bal'am. Sampai Bal'am itu menghina Nabi Musa. Mendoakan yang jelek bukan Nabi Musa. Dan kemudian Al-Ghazali mengisahkan kisah ini dan mengatakan, itulah Bal'am. Disebut dengan ulama anjing. Ustaz kok ngomong begitu? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Quran, makanya ngaji. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu ala ada wa tabahwahu. Kalau seandainya kami mau, kami bisa mengangkat derajat manusia, tapi manusianya enggak mau. Manusia cenderungnya sama dunia. Ngikutin hawa nafsunya. Perempuan mereka seperti anjing. Itu fitnah. Ujian itu yang membuat kita nanti kelihatan munafik atau enggak. Apalagi kemudian ujiannya. Tadi jabatan. Salah satu bentuk ujian jabatan adalah dia bukan cuma pengen ngejual agamanya buat jabatan. Tapi ketika dia punya jabatan, dia ngancurin orang. Dia lupa diri, dia gila.
dia nggak amanah, ya kan? Segala BUMN dijual-jualin, nggak amanah. Kenapa? Karena udah punya jabatan, semau dia. Itulah orang-orang yang hidat. Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, innaha amanah, ini amanah. Innaha yaumal qiyamah hisyun wa nadamah. Ya Abu Zar, sungguh ini adalah amanah. Dan amanah nanti di hari kiamat adalah hizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Wasamarat, takut gak punya buah-buahan. Gak punya buah-buahan. Alhamdulillah kebeli buah-buahan, gak punya kulkas. Akhirnya busuk mulu. Alhamdulillah udah punya kulkas, gak ada isinya. Buah-buahannya gak ada. Udah susah. Wa basyiris sabirin. Maka berbahagialah, kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Sabar. Diuji, ya. Ujian dunia. Apa ujian dunia juga? Permusuhan. Permusuhan. Dibully. Ya, pakai jilbab dikatain. Lu pakai jilbab kayak nangka di berongkos. Tahu nangka di berongkos enggak? Supaya matang ditutupin sama karung, supaya enggak dimakan codot. Lu kayak nangka di berongkos. Baru pakai jilbab dikatain. Lu pakai jilbab jelek. Kalau enggak pakai jilbab lebih jelek. Berarti pakai aja dah. Ya kalau sama kejilbab bukan gara-gara jelek cakep, gara-gara kita pengen masuk surga, kita takut neraka. Ente nggak masuk jalur busway karena takut sama polisi, itu udah jempol. Sebab rasa takut melakukan kejelekan adalah bagian, tanda kutip, ya, dari keimanan. Kita takut, jelek kenapa? Karena takut dari neraka. Allah kasih permintaan kita, dijauhkan dari neraka. Pak Rabi'ah Al-Adawiyah nggak doa begitu? Nah, kata siapa? Kan kata orang. Belum tentu Rabi'ahnya ngomong begitu. Riwayat mana? Ya itu kata Rabi'ah, kita nggak tahu maknanya apa. Tapi kalau kata Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Permusuhan, dibully, dibuang, dibunuh. Ya, gara-gara melindungi ulamanya dipukulin. Pakai balok sampai tangannya patah. Ya. Ujian buat kita, juga peringatan buat kita. Hati-hati, makanya belajar bela diri. Paling enggak kalau ntar dibalok lagi nggak kena. Ya, kalau udah nggak kena pas dikeroyok, udah resikonya. Mendingan kita udah usaha. Iya kan? Nah hari ini sekalian, gara-gara pengen bela ulama, dikatain temen, dimusuhin keluarga, gak ada masalah. Lebih baik kita mati bela agama daripada mati bela manusia. Itu bela manusia, beda ulama. Karena ulamanya ngebela agama. Kalau ulamanya ngebela duit, saya gak bakal pilih, saya gak bakal dukung. Kan begitu. Apalagi ada ulama bela, mohon maaf, bela komunis, bela asing, nggak bakal kita dukung. Lawan juga kita berani. Dibully, dibunuh, gara-gara kita berpihak pada kebenaran, itu ada fitnah. Lalu, ini waktunya habis, ada fitnah yang sering kita doakan, serem. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Nih nanti ini terbesar nih fitnah neraka. Azab neraka atau fitnah terbesar. Azab kubur, hati-hati azab kubur. Supaya kita nggak kena fitnah kubur dan fitnah kiamat bagaimana? Dekat sama Quran, melangkah ke masjid di waktu gelap, memperbanyak sedekah. Itu begitu. Sedekah kagak, ngaji kagak, ngomong agama nyolot. Mau lu apaan sih? Itu latihan silat enggak, ngomong silat so jago, diketawain sama orang. Udah gitu nge-share, kalau saya mah udah langsung
remove friend kalau udah begitu. Orang yang gak jelas muslim apa kafir, hobi ngejelek-jelekin ulama, namanya nama yang jelek, kita share kemana-mana. Ya Allah, orang yang gak jelas, orang bodoh, ente dukung, padahal gak jelas dia muslim apa kafir. Yang bilang muslim saya tanya, pernah lihat dia sholat nggak? Pernah lihat KTP-nya nggak? Bapak bilang kafir. Saya bilang siapa yang bilang kafir? Saya nggak ikutan bilang kafir. Saya nggak tahu dia muslim apa kafir. Tapi kelakuannya kayak orang kafir. Lihat aja foto-fotonya, disebar di mana-mana. Saya nggak masuk utamanya, tapi ngetop. Kembali ke masalah tadi, itu fitnah. Fitnah apa? Neraka. Fitnah kubur. Ada teman kita jamaah ya, kita hormatin, tapi ada mengatakan nggak percaya siksa kubur. Mohon maaf, nggak percaya siksa kubur atas dasar pendapat ulama. Mohon maaf, jumhur ulama kita pakai pendapat ulama akan kalah ketika ketemu banyak hadisnya. Hadisnya udah jelas, biar kata hadis ahad, banyak hadis. Dan hadis ahad bukan satu yang riwayatin, banyak. Di antaranya doa tadi, ya. Yang kedua misalnya ada hadis tentang marah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburin. Nabi melewat kuburan. Lalu kata Nabi, innahuma la yu'aziban. Nih keduanya nih disiksa. Ada siksa kubur. Ya. Tafsir Qurtubi berkenaan dengan wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa melupakan Quran, hati-hati nih. Barang siapa yang melupakan Quran, enggak peduli dengan peringatan kami. Pak, peringatan. Ulama mentafsir peringatan ini zikro adalah nama Quran. Barang siapa melupakan peringatan kami dan peringatan Allah adanya di mana? Di Quran. Di alam juga, tapi yang utama dan letterless di Quran. Barang siapa yang melupakan peringatan kami jadikan fa inna lahu, dan kami jadikan buat mereka ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Apa yang dimaksud hidup sempit? Kita nggak ngerti maksud hidup sempit. Kalau secara umum maknanya lah kita kaya tapi susah. Punya bini berantem mulu, punya anak lawan, punya cucu durhaka, punya rumah nggak bisa bikin kita senang, punya kamar tapi seperti kebakar. Secara umum, tapi secara lebih dalam, apa itu ma'isyatan dongka? Azab kubur. Ya, berat nih azab kubur. Supaya nggak kena azab kubur bagaimana? Pegang Quran. Yang ngerti Quran siapa? Ulama. Bukan komente. Kong saya Pak, emang kong itu siapa? Ulama. Ya udah, bilang dong dari tadi, kan saya nggak tahu. Ngomong. Kembali ke masalah tadi. Wamin fitnah timahya, fitnah hidup kita udah bahas. Wal mamat, fitnah kematian. Fitnah kematian apa yang paling berat daripada su'ul khatimah? Mohon maaf Bapak, Ibu hadirin sekalian, sahabat bisa jadi saksi, orang beriman bisa jadi saksi. Kalau yang dekat sama kita, yang dukung kita lebih banyak ahli maksiatnya, tanya pendapat kita benar apa salah. Bagaimana mau nyari kebenaran? Ulama benar contohnya ketahuan, dibenci ahlul maksiat. Nabi dibenci orang kafir, padahal orang kafir tahu dia benar. Jadi kalau orang kafir lihat musuhin siapa ya? Kalau dia dibenci orang kafir berarti dia benar. Ya. Contoh yang sangat dimusuhin, Zakir Naik. Kenapa? Karena dia mau debat kok kekafiran. Jadi orang kafir musuh. Kenapa? Kalau debat kalah mulu. Komunis bencinya siapa? Umat Islam. Kalau ulama abal-abal mah orang komunis demen, ya kan? Fitnah kematian, matinya su'ul khatimah, jauh dari agama. Nanti mau doain siapa? Ulama. Ya, kan kita nggak percaya sama ulama. Terus bentar kita
meninggal doanya sama siapa? Ente doa ini aja deh sama guru PMP. Masih ada nggak guru PMP? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Nah yang tahu berarti tua. Ini yang ketawa berarti tahu. Saya mah asal sebut doang. Sekarang pelajarannya apa ya? Oh iya PPKN. Ya. Orang ngomong Pancasila, dia nggak hafal. Kalau saya masih ikut penataran dulu, saya hafal dulu sampai hafal butir-butir pengamalan Pancasila. Sila kelima, butir-butirnya ada berapa? Nggak tahu kan? Saya nggak mau kasih tahu. Orang saya lupa. Ngasih tahunya bagaimana itu? Apa? Wa min fitnati masih dajjal. Tuh, fitnah dajjal. Anda tanya, dajjal udah tiba, pengikut dajjal tuh kelihatan. Apa itu? Orang, salah satu ciri banyaknya dajjal, muncul dajjal-dajjal kecil. Nabi-nabi palsu. Salah satu cirinya adalah sebelum nabi palsu, sampai ke dajjal yang super palsu. Jadi ada apa? Palsu yang besar, ya, itu nabi palsu. Ada ustadz ulama palsu, orang bodoh yang bicara agama, namanya Ruwaibidah. Ciri-cirinya kelihatan. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah kebenaran dimusuhin, pengkhianat dimuliakan, orang jujur pada ditangkepin, kelihatan. Dan orang-orang sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri, sampai bangsa memperkaya dirinya sendiri. Dengan cirinya apa? Sibuk mewah-mewahin gedung. Ya tatawaluna fil bunyan, sibuk meninggikan gedung-gedung. Di antara yang paling parah adalah kalau seandainya itu terjadi di orang-orang Baduy yang nggak ngerti agama. Dia sibuk ninggiin gedung. Bener nggak? Sekarang di Arab saling berebut ninggiin gedung. Tuh ada orang-orang Baduy yang sibuk ninggiin gedung. Sama kayak kita juga sibuk. Nanti fitnah dajjal, banyak orang ngikutin nabi palsu. Sampai kalau belajar ke ustadz nggak mau, belajarnya ke AA Gatot. Ya. Iya kan ke ustadz nggak mau, belajarnya ke ustadz palsu. Belajar ke ustadz nggak mau, belajarnya ke pemburu hantu. Ya, tuh yang cilik-cilik dulu ya, penyanyi cilik apa? Ada, ya kan? Ustadz cilik, penyanyi cilik gitu. Belajar ke dia, padahal dia bukan ustadz. Nggak belajar ke ustadz nggak mau, maunya belajar ke paranormal, maunya belajar ke pemimpin spiritual yang nggak ngerti halal haram. Padahal ulama bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi belajar agamanya doktor, kalau ulama dikritisi. Sama dukun dipercaya, ya. Kanjeng Dimas taat pajak, dipercaya. Kenapa? Ini ciri-ciri kiamat. Kalau kiamat udah tiba bagaimana? Berpegang teguh pada agama. Nanti datang satu masa di mana megang Islam seperti megang bara api. Berat. Lelah, letih. Ya waktu udah habis. Cukup dari saya. Udah. Cukup dari saya.